pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini saya akan membacakan berita gereja GKJ Jebres tanggal 4 Desember tahun 2022. 1. Peneguhan dan pemberkatan nikah. Akan dilayankan peneguhan dan pemberkatan nikah 1. Saudara Lugi Daniel Taubara dari Cirebon dengan saudari Novetra Yola Herning Tias, kelompok Jebres 9, di kandang sapi Jebres pada hari Sabtu 10 Desember 2022 pukul 8 di GKJ Jebres. 2. Saudara Aditya Purnomo Aji dari GKJ Joyodeningratan dengan saudari Natalia Nurica Indriastuti, kelompok Jebres 3 di Mondokan Jebres pada hari Sabtu 10 Desember 2022 pukul 11.30 di GKJ Jebres. 3. Saudara Yanuar Kristardianto dari GKJ Kerten dengan saudari Elsia Dwi Kristanti, kelompok Jebres 8 di kandang sapi pada hari Sabtu 17 Desember 2022 pukul 8 di GKJ Jebres. Mohon dukungan doa seluruh warga jemaat GKJ Jebres. Semoga semuanya berjalan lancar dan diberkati Tuhan. 2. Sakramen Perjamuan Kudus. Akan dilayankan sakramen perjamuan kudus pada hari Minggu 11 Desember tahun 2022 dengan dress code putih. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan mengikuti perjamuan kudus supaya mempersiapkan diri melalui pendadaran. 3. Berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga dengan damai Bapak Agus Silvianto, suami dari Ibu Winarti, kelompok Jebres 8, pada hari Jumat 2 Desember 2022. Segenap majelis dan jemaat mengucapkan turut berduka cita. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. 4. Info Komisi Pemuda. Dalam rangka penggalangan dana untuk retreat dan regenerasi, Komisi Pemuda mengadakan usaha dana warung makan dengan menu nasi soto pada tanggal 4 dan 18 Desember 2022 setelah ibadah pagi dan siang. Mohon dukungan dari seluruh warga jemaat. 5. Persembahan. Persembahan tanggal 27 November tahun 2022, persembahan kotak putih Rp1.632.000, persembahan kotak merah Rp1.784.000, persembahan amplop Natal Rp834.000, persembahan bulanan dan operasional Rp4.260.000, persembahan janji iman Rp350.000, perpuluhan Rp520.000, persembahan baptisidi Rp275.000, sekolah minggu Rp50.000, persembahan bencana alam gempa Rp100.000, kerubim Rp405.000. 6. Yang menghantarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, beliau Bapak Pendeta Suwarto SSI. Demikian berita gereja. Jikalau ada Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi majelis gereja setelah ibadah.
Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita masuk dalam ibadah kita pagi ini dengan panggilan beribadah. Di dalam keheningan, mari kita merendahkan diri dan membuka hati untuk memasuki minggu Advent kedua. Berkat Tuhan tiada henti tercurah bagi kita. Ia, Sang Sumber Cinta dan Pengharapan, senantiasa hadir dan memberikan semangat dalam diri kita. Lilin Advent kedua sebagai simbol iman. Lilin iman ini melambangkan anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Dengan iman kita percaya bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dan menganugerahkan keselamatan kepada umat-Nya. Marilah kita berdiri dan menaikkan pujian bagi Tuhan. Ibadah Minggu Advent kedua ini berlangsung dalam pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang melihara setianya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Amin. Memasuki Minggu Advent kedua, kita diajak memahami dan mengerti bahwa berita tentang karya keselamatan Allah semula berlaku kepada bangsa Israel. Namun, oleh karena dosa dan ketidaktaatan Israel, Tuhan berkenan menyatakan karya keselamatannya kepada semua bangsa di dunia ini. Keselamatan Allah itu adalah anugerah dari Allah yang dinyatakan di dalam diri Yesus Kristus. Hal mutlak yang dikehendaki Allah pada diri umat-Nya untuk mendapatkan keselamatan itu adalah
mereka mau mengakui dan menyesali dosanya dan bertobat, hidup benar seturut dengan kehendak Allah. Jemaat yang terkasih, di saat kita menyadari keberadaan kita yang seringkali mengabaikan sabdanya, merasa mampu dengan kekuatan sendiri, baik hati, perkataan, serta tingkah laku kita, tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Terlebih dalam masa penantian kita ini, berbagai tindakan kita bisa jadi jauh dari apa yang diharapkan sebagai hamba-hambanya. Memang, kita tidak berdaya tanpa kekuatan dari Tuhan. Sepantasnya lah kita datang padanya, memohon pengampunan atas dosa-dosa kita. Terlebih dalam masa penantian ini, seringkali kami merasakan kebosanan. Kami seringkali hanya menuntut untuk bisa sukacita, namun kami tidak mengupayakan sukacita tersebut. Ketika segala tingkah laku kami tidak menunjukkan bahwa kami adalah hamba-Mu yang harus menunjukkan kasih-Mu melalui segala perbuatan kami. Kita ungkapkan penyesalan dosa kita dengan menaikkan pujian PKJ 41 bait 1 dan 2. Datang kepadamu, Anak Domba Allah. Ku mohon persaksian, Anak Domba Diriku, Anak Domba
datang kepadamu, Anak Domba Allah. Ku mohon pengasihan, Anak Domba Allah. Tunjukkanlah padaku jalan kebenaran, hanya oleh rahmat-Mu, Anak Domba Allah. Jemaat saundang baik berdiri. Setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarlah berita sukacita, berita anugerah pengampunan, sebagaimana tertulis dalam Filipi 1 ayat 9-11 demikian. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat melihat apa yang baik, supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Allah, kiranya pengampunan dari Allah Bapa belas kita, dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa seantarkan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan Allah kami. Kami bersyukur untuk penjagaan, pemeliharaan-Mu sepanjang malam hari, sampai Tuhan izinkan kami bangun pagi, menikmati hadirat-Mu, terkhusus mengkhususkan waktu kami datang beribadah, memuji dan menyembah Engkau di minggu Advent yang kedua ini. Biarlah setiap kehadiran kami, keberadaan kami di tempat ibadah ini semakin layak dan semakin berkenan kepadamu ya Tuhan. Di tengah-tengah rasa syukur, sukacita kami Tuhan, kami teringat keberadaan orang-orang yang kami kasih dalam segala keberadaan mereka. Terkhusus mereka yang sakit ya Bapa, kami berdoa untuk pemulihan anak Hawilan Yebres 4, Bapak Wiyatin Yebres 5, Ibu Pratiknyon Yebres 8, Bapak Surat Majis Yebres 9, Ibu Sisarah Yebres 11, pemulihan Ibu Eni Krismastuti Yebres 11, pemulihan Bapak Beni Sutiastono Yebres 11, Bapak Haryanto Yebres 11, Bapak Ibu Raharjo Yebres 12, Bapak Prasadianto Yebres 13, Bapak Sarjono Yebres 13, Bapak Bastian Yebres 13, dan jemaat yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kiranya Allah berkenan menjamah, menolong mereka, memberkati mereka, tumpang tandus mereka sekalian agar mereka boleh kekuatan pemulihan, kesembuhan yang datangnya dari Tuhan.
Berkati keluarga yang senantiasa menjaga, merawat, Engkau berikan ketabahan, kekuatan, kesungguhan hati, sehingga mendukung proses penyembuhan pemulihan bagi hamba-hambamu ini. Dan yakinkanlah mereka bahwa mujizat-Mu masih ada, kuasa-Mu bekerja, kesembuhan akan diterima oleh mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa secara khusus untuk keluarga Ibu Winarti Jebres 8 yang kemarin sedang mengalami duka cita. Tuhan terus berikan penghiburan, kekuatan, sehingga keluarga dipulihkan sepeninggal suami, ayah, Bapak Agus Silvianto. Kehidupan keluarga ini terus berharap bersandar kepada Engkau. Kami berdoa untuk gerejamu GKJ Jebres ini Tuhan, Engkau senantiasa menolong dan kami menyelesaikan program pelayanan di tahun 2022. Allah yang menyertai, memberkati semuanya, berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Demikian pula dalam kami merancang program kegiatan di tahun 2023, baik program majelis, program komisi, program kelompok, program tim, panitia, Tuhan yang menolong menyertai kami semua, sehingga pada akhirnya nanti boleh terlaksana dengan baik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan kami secara khusus berdoa juga untuk rencana renovasi gedung setelah minggu yang akan dikerjakan di bulan Januari nanti. Tuhan yang akan mencukupkan, Tuhan yang akan memberkati kami, baik sarpras atau orang-orang yang dipilih untuk mengawali renovasi. Tuhan berkati segala sesuatunya berjalan dengan baik dan pada saat nanti dapat digunakan dengan aman, nyaman oleh anak-anak sekolah minggu. Allah Bapa Surgawi, kami berdoa untuk panitia Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 dalam menyiapkan segala rangkaian acara Natal dan Tahun Baru, pendanaan yang dibutuhkan. Allah berkati melalui setiap warga jemaat melalui dukungan mereka, baik daya, dana, dan doa, agar semuanya berjalan baik untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi setiap warga jemaat. Allah Bapa Surgawi, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang di bulan Desember nanti akan melangsungkan janji pernikahan, janji cinta mereka yang mereka ikat dalam ibadah. Kami berdoa secara khusus untuk Saudara Lugi Daniel Taubara dan Saudari Novetra Yula Henningstias, kelompok Jebres 9, Saudara Aditya Purnamaji dan Saudari Natalia Nurika Indastuti, kelompok Jebres 3. Demikian pula Saudara Yanuar Kristardianto dan Saudara Elisa Dwi Kristanti, kelompok Jebres 8. Berkati masing-masing orang tua dalam menyiapkan segala sesuatunya yang mereka telah rancang, yang telah mereka persiapkan, semuanya berjalan lancar tanpa keransutan apapun, dan pada saat nanti baik ibadah pemberkatan, perhelatan berjalan lancar tanpa kekurangan sesuatu apapun. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang sedang studi, yang pada hari-hari ini sedang menghadapi ujian semester. Tuhan berikan akal budi, kepandaian, kemampuan, kebijaksanaan, hikmat yang dari Tuhan, agar anak-anak-Mu diberikan kemampuan yang luar biasa dalam setiap menghadapi ujian, tes, dan pada akhirnya mendapatkan hasil yang maksimal, hasil yang bagus oleh karena pertolongan kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang menunjukkan pekerjaan, pasangan hidup, Allah menjawab tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami Tuhan, Engkau melawat, Engkau memberkati, agar setiap kebijakan yang diambil boleh mendatangkan damai sejahtera bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Berkati kota Solo dalam menyongsong Natal dan Tahun Baru, berikan keamanan, kenyamanan, bahkan kami tahu
di depan Balai Kota sejak tanggal 1 Desember telah dibuat momen acara yang luar biasa dalam mengisi menyongsong hari Natal. Kami rindu event ini berjalan aman, nyaman, tanpa ada gangguan apapun, dan kami boleh belajar arti saling menghargai, menghormati setiap keyakinan agama dimanapun, sehingga kami boleh menyadari di sekitar kami ada banyak keyakinan agama yang berbeda, yang kami harus saling menghormati dan menghargai. Sekali lagi Tuhan, kami berdoa untuk setiap gereja-gereja, setiap pribadi-pribadi dimanapun, agar dalam menyiapkan segala sesuatunya berjalan dengan aman, nyaman, agar suasana Natal, sukacita Natal dirasakan oleh semua pihak, oleh semua orang, khususnya umat Kristiani. Allah Bapa Surgawi, kami berdoa juga untuk saudara kami yang ada di Cianjur yang menjadi korban bencana alam. Tuhan, berikan pribadi-pribadi yang memberikan uluran tangan, menolong mereka untuk bangkit kembali dari bencana alam ini, dan mereka boleh pulih kembali seperti kala untuk berkegiatan, beraktivitas oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Dan jikalau saat-saat ini ada berita-berita yang menyesatkan, berita-berita hoaks yang sangat mengganggu dari sisi kemanusiaan, ampunlah mereka Tuhan, dan biarlah dengan ketulusan hati, dengan kesungguhan hati dari beberapa pihak tetap melangsungkan, menolong mereka, membantu mereka dengan kesungguhan ketulusan hati. Allah Bapa Surgawi, sebentar dalam ibadah Minggu Advent kedua ini, kami rindu dengar-dengaran akan sabda firman. Berfirmanlah Tuhan, kami hamba-hambamu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sabda Injil dalam Minggu Advent kedua ini diambil dari Injil Matius 3, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Tuhan Allah berfirman demikian. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu onta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem dan dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hei, kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan pada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya.
Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jeram itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Demikianlah pembacaan Injil Matius 3 di Minggu Advent yang kedua ini. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan, memperhatikan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Maranatha. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa begitu cepat kita telah memasuki Minggu Advent yang kedua. Pada Minggu kedua Advent ini, pesan firman Allah tentang perlunya kita mempersiapkan diri dalam menyongsong kedatangan Kristus yang kedua kali. Menyongsong Natal tidak hanya dengan mempersiapkan baju baru atau hiasan baru di rumah, tapi juga bagaimana kita mengarahkan hidup agar tetap dalam firman Allah dan taat kepada Kristus. Nah, pada minggu ini diutarakan bagaimana Allah memanggil Yohanes Pembaptis untuk menyuarakan, untuk menyampaikan berita keselamatan. Bahkan Yohanes Pembaptis diyakini dipanggil Allah sebagai pembuka jalan bagi kedatangan Kristus. Nah, kalau Bapak Ibu cermati khotbah-khotbah yang disampaikan Yohanes Pembaptis itu sangat luar biasa. Isinya sangat sederhana, singkat, dan tidak bertele-tele, tidak ngalor ngidul, tidak basa-basi, tidak dipenuhi dengan lelucon, tetapi sangat keras dan to the point. Inti dari khotbah yang disampaikan Yohanes Pembaptis adalah seruan pertobatan. Ayat 2 panjenengan perhatikan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dengan lugas, dengan lantang, Yohanes Pembaptis menyerukan suara pertobatan, berita keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Nah, bagian yang lain, kalau Bapak Ibu membaca, merenungkan, menghayati bagian perikop ini, kita disadarkan melalui Yohanes Pembaptis bahwa berita tentang keselamatan Allah itu berlaku kepada bangsa Israel. Namun oleh karena dosa dan ketidaktaatan Israel, Tuhan Allah berkenan menyatakan karya keselamatan kepada semua manusia, bangsa di dunia ini, termasuk kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Keselamatan Allah itu adalah anugerah dari Allah yang dinyatakan dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Hal yang mutlak dikehendaki Allah pada diri umatnya untuk mendapatkan keselamatan itu adalah dengan cara mereka mau mengakui dan menyesali dosanya dan bertobat. Hidup benar
seturut dengan kehendak Allah. Nah, bagian perikop yang kita baca, Yohanes Pembaptis berseru-seru kepada orang-orang Yahudi yang pada saat itu mau bertobat. Yohanes menyerukan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Hendaklah masing-masing memberi diri dan bertobat, dan kembalilah kepada Allah. Dan mereka yang mau mengakui dosa, memberi diri untuk dibaptis, dan mereka akan menerima keselamatan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertobatan atau metanoia dalam bahasa Yunani artinya jauh lebih dalam daripada sekedar meminta atau memohon pengampunan untuk dosa kita. Jauh lebih dalam daripada sekedar penyesalan terhadap dosa yang telah kita lakukan. Pertobatan berarti berbalik dari cara hidup lama dan menyatakan kehendak untuk hidup dengan cara yang baru. Nah, bagian terakhir kalau Bapak Ibu perhatikan, di Tuhan mengatakan alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya. Para wanita menampi beras menggunakan tampah. Ya. Mungkin pernah ada pengalaman ibu-ibu yang ketika beli beras itu masih banyak kulitnya atau apa itu. Ya. Beras itu kemudian dimasukkan ke dalamnya, lalu tampahnya itu digerakkan ke atas dan ke bawah. Ya. Ya. Digoyang-goyang seperti ini. Maka kulit gabah, kerikil, dan kotoran lainnya akan terbang keluar karena bobotnya yang ringan. Sementara itu butiran beras jatuh kembali ke tampah karena bobotnya yang berat. Akan terpisah dengan sendirinya. Beras menjadi bersih dari kotoran, dari kulitnya, dan sebagainya. Nah, Yohanes tampil sebagai orang yang berseru-seru di padang gurun untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan. Banyak orang datang kepadanya untuk mengaku dosa dan dilayani. Dilanjutkan dengan pembaptisan di sungai Yordan. Tetapi menarik ketika ada sekelompok orang Farisi dan Saduki meminta hal yang sama, tetapi ditolak oleh Yohanes Pembaptis. Kenapa? Mereka tidak tulus. Mereka munafik. Mereka sesungguhnya tidak ada kesungguhan hati untuk menyatakan pertobatan. Maka dengan ilustrasi penampian tadi, itu akan memisahkan mana orang yang sungguh-sungguh, mana orang yang tulus, mana orang yang hanya munafik, mana orang yang hanya lamis, sehingga akan terpisahkan orang yang sungguh-sungguh menyesal dan bertobat di hadapan Tuhan, atau hanya yang sekedar tetapi tidak dilandasi dengan kesungguhan hati. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Minggu Advent yang kedua ini mengajak kita untuk datang mendekat kepada Tuhan. Dengan kerendahan hati, mari kita mengakui segala dosa, kejahatan kita di hadapan Tuhan. Dengan jujur kita menyadari akan keterbatasan kita sebagai manusia yang seringkali jatuh bangun dalam dosa. Karena itu, janganlah kita terus terjerumus semakin dalam ke dalam dosa, melainkan dengan penyesalan kita kembali hidup benar di dalam Tuhan.
kita mau bertobat dan hidup benar di hadapannya. Maka persiapan perjamuan atau pendadaran yang akan kita kerjakan, yang kita lakukan bersama dalam ibadah hari ini, mengajak kita sekalian menyadari akan kasih karunia Tuhan Allah yang sungguh luar biasa. Kita diundang, kita diizinkan masuk dalam pesta perjamuan. Kita menjadi bagian orang-orang yang mendapatkan undangan, menjadi bagian orang yang dipilih secara khusus untuk bisa ambil bagian dalam pesta perjamuan. Itu merupakan anugerah, itu merupakan kemurahan Tuhan. Maka pertobatan yang sejati adalah kesediaan kita meninggalkan dosa-dosa kita, serta berkomitmen untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Ada tekad, ada niat yang kita nyatakan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik dan lebih baik di waktu-waktu yang akan datang. Oleh karena itu, mari kita wujudkan pertobatan kita dengan hidup benar dan kudus di hadapan Allah. Di sisi lain, atau di samping kita bertobat dan hidup benar di hadapan Tuhan, Minggu Advent yang kedua ini memanggil kita untuk menjadi pewarta kabar sukacita dan keselamatan bagi sesama di sekitar kita. Sebagaimana Yohanes Pembaptis tampil dengan berani, dengan gagahnya mewartakan pertobatan dan karya keselamatan Allah. Mari kita pun juga berani menjadi saksinya dan siap sedia mewartakan pertobatan dan karya keselamatan Allah di tengah lingkungan kita. Tetapi yang pasti bukan sekedar mewartakan, tetapi kita menghidupi, kita sudah memulai diri sendiri hidup dalam pertobatan sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Selamat menghayati masa Advent dan mempersiapkan diri menyambut menyongsong Natal, yang pertobatan yang sungguh yang lahir dari batin kita, hati kita, mendatangkan sukacita dan sekaligus keselamatan dari Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita responi firman Tuhan dengan menaikkan pujian, pelengkap itu Semangat 183, bait pertama dan kedua. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan
di Warta Jemaat bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Desember 2022, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk itu, malah kita mempersiapkan diri kita agar perjamuan kudus yang akan kita rayakan menjadi berkat bagi kita dan menguatkan iman kita. Maka perlu kita masing-masing memeriksa diri sebelum mengambil bagian dalam perjamuan kudus dengan menimbang-nimbang dalam hati kita berikut ini. Yang pertama, hendaklah kita masing-masing menyadari akan dosa dan kesalahan kita dan merendahkan diri depan Allah serta terus belajar setia dan taat kepada Allah saja. Yang kedua, hendaklah kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita percaya bahwa dosa kita telah diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus yang telah disalibkan dan mati dan yang telah bangkit itu. Yang ketiga, hendaklah kita meriksa diri sendiri, apakah kita berkehendak untuk menyatakan syukur yang benar pada Allah dan ingin hidup sebagai anak-anak Allah dalam seluruh kehidupan kita dan mengasihi sesama kita dengan tulus hati. Kita pujikan pelengkap Jemaat 37 bait yang pertama. Di dalam pendadaran pemeriksaan diri ini, jemaat diberikan waktu kesempatan menyatakan doa pribadi tentang kesediaan kesungguhan untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus. Waktu dan kesempatan kami berikan kepada warga jemaat untuk berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, inilah keberadaan hidup kami di hadapan-Mu. Engkau menilik, melihat keberadaan masing-masing pribadi yang datang beribadah pada kesempatan pagi hari ini. Mereka telah menaikkan isi hati mereka, menyuarakan doa pribadi mereka tentang kesediaan kesanggupan untuk ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus yang akan kami terima di ibadah minggu depan. Ampunilah segala dosa
pelanggaran, kesalahan kami. Jadikan kami tahir ya Allah. Jadikanlah kami benar di hadapan Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus menuntun masing-masing pribadi meresponi, menanggapi suara penggembalaan Yohanes Pembaptis, seruan bertobatlah sebab kerajaan sudah dekat. Mampukan kami mengisi minggu Advent ini, hidup dalam pertobatan, menghidupi pertobatan, dan sekaligus layakan kami, agar kami senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, inilah kerinduan kami, Tuhan yang melengkapi, Tuhan yang menyempurnakan, agar kami pantas dan layak ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Saudara, permohonan ini kami akan persatukan dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari setelah kita melakukan pendadaran, pengujian diri, kita senantiasa menjaga, memelihara kehidupan kita, sampai pada saatnya nanti kita menerima sakramen perjamuan kudus, dan di waktu-waktu yang akan datang terus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita pujikan bait yang kedua. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita telah diberi kesempatan untuk mengucapkan rasa syukur melalui persembahan. Di awal ibadah yang kita kumpulkan dalam kotak persembahan, marilah kita senantiasa mengingat sabda Tuhan 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Mari kita pujikan pengucapan syukur PKJ 146 bait 1 dan 3.
saudara, persembahan ini kita bawa dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang Maha Kasih, yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan akan anugerah kemurahan Tuhan. Kau berikan kesehatan, kekuatan kepada kami, sehingga kami boleh ibadah di pagi hari ini, memuji, memuliakan nama Tuhan, juga mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Urapi hati pikiran kami Tuhan, sehingga kami akan mengerti apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Suwarto, dan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga mengucap syukur Tuhan, melalui persembahan yang telah kami kumpulkan, kiranya Tuhan berkati persembahan kami yang tidak sebanding dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan terima, Tuhan kuduskan, baik itu persembahan mingguan, persepuluhan, persembahan istimewa, dan persembahan yang lain. Kiranya Tuhan memberkati sehingga dapat berguna bagi pelayanan di GKJ Jebres ini. Tuhan berkati saudara kami yang mengelola persembahan ini, berikanlah roh takut akan Tuhan, juga dapat bertanggung jawab dalam mengelola persembahan ini. Tuhan, di dalam kami mengumpulkan persembahan ini terdapat dosa kesalahan, kami mohon pengampunan. Kalau sebentar lagi kami akan undur dari tempat ibadah ini, pulang ke rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan menuntun dan menyertai kami hingga sampai di rumah dalam keadaan selamat. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami serahkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Jemaat saya undang baik berdiri, kita menaikkan pujian pengutusan.
dalam persekutuan gereja-gereja di segala tempat, marilah kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Melalui masa Advent ini, kita bersedia kembali untuk diingatkan oleh Yohanes Pembaptis lewat seruan pertobatannya. Menghidupi pertobatan kita bukan sekedar dikatakan, tetapi harus dipraktekkan, dilakukan dalam sikap dan pertobatan yang benar. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah pada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana diwartakan dalam berita gereja, Komisi Remaja dan Pemuda bekerja sama dengan Komisi Warga Dewasa dalam rangka penggalian dana membuat warung soto. Setelah ibadah, Bapak Ibu silakan bisa mampir, melarisi, dan kira menjadi sarapan yang terindah di minggu ini. Tuhan memberkati.